Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 27 Februari 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Carla Tikonuwo. Kepada Saudari Carla, kami persilahkan. Selamat pagi, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Judul bacaan renungan pada pagi ini, untuk menyatakan dirinya kepada orang yang rendah hati. Ayat inti terdapat dalam Lukas 10 ayat 21, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Orang-orang terhormat di dunia ini, serta mereka yang dinamakan orang-orang besar dan budiman, dengan segala pengetahuan yang mereka banggakan, tidak dapat menyelami tabiat Kristus. Mereka menghakimi Dia dari rupa secara lahir, dari kehinaan yang menimpa Dia sebagai manusia. Tetapi kepada para nelayan dan pemungut cukai telah dikaruniakan pengertian untuk melihat yang tidak kelihatan. Murid-murid sekalipun tidak mengerti segala perkara yang hendak dinyatakan Yesus kepada mereka, tetapi sekali-sekali ketika mereka menyerahkan diri kepada kuasa Roh Kudus, pikiran mereka diterangi. Mereka menyadari bahwa Allah yang berkuasa, yang berpakaian kemanusiaan ada di antara mereka. Yesus bersukacita karena meskipun pengetahuan ini tidak dimiliki oleh orang budiman dan berpengetahuan, namun sudah dinyatakan kepada orang-orang yang hina ini. Sering tatkala ia telah mengemukakan tulisan perjanjian lama dan menunjukkan penggunaannya pada dirinya, pekerjaan grafiratnya, mereka telah digugah oleh rohnya dan diangkat ke dalam suasana surga. Mengenai kebenaran rohani yang diucapkan oleh nabi-nabi, mereka mendapat pengertian yang lebih jelas daripada para penulisnya yang semula. Sesudah itu, mereka mau membaca tulisan perjanjian lama, bukannya sebagai ajaran ahli Taurat dan orang Farisi, bukannya sebagai ucapan orang-orang budiman yang sudah meninggal, melainkan sebagai suatu wahyu yang baru dari Allah. Mereka memandang Dia, dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dikutip dari Alfa dan Omega jilid 6, halaman 111. Demikian bacaan renungan kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalayanan Saudari Carla. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mari kita baca ayat inti renungan hari ini dalam terjemahan King James yang terdapat dalam Lukas 10 ayat 51 yang berbunyi, In that hour Jesus rejoiced in spirit and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, that thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes. Even so, Father, for so it seemed good in thy sight. Dalam terjemahan literal juga dikatakan yang sama, bahwa Jesus rejoiced in spirit. Mengapa hal ini perlu kita ketahui? Pertama, ayat inilah yang digunakan oleh Nyonya White dalam tulisan buku Kerinduan Segala Zaman
sebab Yesus bersukacita bukan di dalam oknum lain, tetapi di dalam dirinya sendiri. Kedua, kesalahan pengertian dapat menyebabkan kesalahan terjemahan, karena ada terjemahan Alkitab lainnya yang berkata, Roh Kudus membuat Yesus merasa sangat bersukacita. Ada lagi terjemahan yang berkata, Yesus bersukacita karena perasaan itu datang dari Roh Kudus. Terjemahan-terjemahan tersebut tidak tepat, sebab perasaan itu bukan diberikan dari oknum lain, tetapi timbul dalam diri kita sendiri. Serta dalam tulisan aslinya hanya dikatakan roh atau pneuma dalam bahasa Yunani. Kenapa Yesus bersukacita dalam dirinya sendiri? Karena Bapanya menyatakan kebenaran kepada orang-orang kecil dan bukan kepada orang-orang bijak dan pandai. Siapakah orang-orang kecil tersebut dan kenapa Bapa nyatakan kebenaran kepada mereka? Mari kita baca dari sumber renungan hari ini, yaitu buku Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, bab 53, di sana dikatakan dalam halaman 109 paragraf 4. Kita harus berhubungan dengan Allah, dan dengan demikian kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya yang memungkinkan kita berhubungan dengan sesama manusia. Sebab itu, bersukacitalah, karena dengan perantaraan Kristus engkau dihubungkan dengan Allah menjadi anggota keluarga sorga. Selama engkau memandang lebih tinggi daripada dirimu sendiri, engkau akan selalu merasakan adanya kelemahan manusia. Makin kurang engkau mencintai dirimu sendiri, akan lebih jelas dan sempurnalah pengertianmu akan keunggulan juru selamatmu. Lebih dekat engkau menghubungkan dirimu dengan sumber terang dan kuasa, lebih besar pula terang akan dipancarkan kepadamu, dan lebih besar pula kuasa akan diberikan kepadamu untuk bekerja bagi Allah. Bersukacitalah karena engkau satu dengan Allah, satu dengan Kristus, dan dengan segenap keluarga sorga. Inilah alasannya mengapa Allah Bapa menyatakan kepada orang-orang kecil, sebab mereka terhubung dengan Bapa dan dipenuhi dengan Roh-Nya. Kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus-Nya Allah, yaitu Roh Kudus-Nya Bapa, agar dapat menerima pernyataan kebenaran. Bagaimana caranya untuk menerima Roh-Nya Bapa? Melalui Anak-Nya. Dengan perantaraan Kristus, kita dihubungkan dengan Allah yang adalah Bapa kita, sebab hanya satu jalan kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Dan Allah Bapa adalah sumber terang dan kuasa, sebab memang Bapa adalah sumber segalanya, dan bila kita semakin dekat dengan Bapa, maka kita akan menerima terang dan kuasa yang lebih besar dalam kita bekerja bagi Allah. Inilah pengalaman 70 murid-murid yang diutus Yesus. Itu sebabnya mereka pulang dengan kabar gembira untuk dilaporkan kepada guru mereka, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena inilah, Yesus bersukacita dalam dirinya dan bersyukur kepada Bapanya. Dan perhatikan, Roh Nubuat menuliskan bahwa ke-70 murid itu mengalami sukacita karena mereka bersatu dengan Allah, yaitu Bapa, bersatu dengan Kristus, dan bersatu dengan segenap keluarga sorga. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 111 paragraf 2 yang berbunyi, satu-satunya jalan yang dalamnya kita dapat memperoleh pengertian yang lebih sempurna tentang kebenaran ialah oleh memelihara hati itu dalam keadaan lemah lembut dan ditaklukkan oleh Roh Kristus. Jiwa harus dibersihkan dari kesia-siaan dan kesombongan dan dikosongkan dari segala yang telah memiliki jiwa itu, dan Kristus harus bertahta di dalamnya. Ingat tadi, Roh Nubuat berkata bahwa jika kita semakin dekat dengan sumber terang dan kuasa, maka kita akan menerima terang dan kuasa yang lebih besar lagi. Sumber terang dan kuasa itu adalah Bapa, dan satu-satunya jalan agar kita terhubung dengan Bapa adalah melalui Anak-Nya, yaitu Yesus Kristus. Dan agar kita terhubung dengan Yesus, kita perlu menerima kehadirannya dalam hati kita, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya. Itulah sebabnya dikatakan, satu-satunya jalan untuk kita memperoleh pengertian yang lebih sempurna tentang kebenaran adalah dengan cara pelihara hati dan ditaklukkan oleh Roh Kristus.
Jiwa kita harus dibersihkan agar Kristus yang bertahta dalam hati kita berkuasa di sana. Dan ingat, bila kita memiliki Roh Kristus, itulah wujud persatuan kita dengan Yesus, dan bila kita sudah bersatu dengan Yesus, maka itulah wujud persatuan kita dengan Bapa. Dan bila kita sudah bersatu dengan Bapa, maka terang dan kuasa kita terima lebih besar dan lebih besar lagi. Nah, terang kebenaran apa yang dimaksudkan? Testimonies for the Church, volume 4, halaman 586, paragraf 1 menjelaskan. Juru selamat bersuka cita bahwa rencana keselamatan sedemikian rupa sehingga mereka yang bijaksana menurut penilaian mereka sendiri, yang sombong oleh ajaran filsafat yang sia-sia, tidak dapat melihat keindahan kuasa dan misteri Injil yang tersembunyi. Tetapi bagi semua orang yang rendah hati dan memiliki keinginan yang dapat diajar, jujur seperti anak kecil, untuk mengetahui dan melakukan kehendak Bapa Surgawi mereka, firman-Nya diungkapkan sebagai kuasa Allah untuk keselamatan mereka. Inilah sebabnya Yesus bersuka cita dalam dirinya sendiri, karena kebenaran rencana keselamatan dinyatakan kepada orang-orang kecil dan bukan kepada orang-orang yang berhikmat dan pandai. Sebab ingat, yang membuat rencana keselamatan adalah Allah Bapa dan Anak-Nya. Jadi, kebenaran yang dinyatakan Bapa kepada orang-orang kecil adalah kebenaran rencana keselamatan. Para ahli filsafat yang bijak menurut penilaian diri mereka sendiri tidak dapat melihat keindahan kebenaran rencana keselamatan tersebut. Apakah hal ini masih terjadi sampai sekarang? Oh, masih. Ada ahli filsafat di dalam gereja Advent yang sekarang ini yang mengajarkan bahwa Yesus membangkitkan dirinya sendiri dari kematian. Artinya, tidak sungguh-sungguh mati. Padahal, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Bapa membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kenapa? Sebab jika Yesus tidak dibangkitkan, maka tidak ada kebangkitan bagi kita. Dan masih banyak lagi kebenaran tentang rencana keselamatan yang para ahli filsafat tidak dapat lihat keindahannya karena hikmat mereka yang sia-sia. Perbedaannya hanya satu, saudaraku dalam Tuhan, yaitu bahwa para ahli filsafat tidak mau menerima Roh Kristus dalam hati mereka, sementara orang-orang kecil mau menerima. Ingat pekabaran sebelumnya bahwa Roh Kristuslah Roh kebenaran. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam The Present Truth, April 9 tahun 1896, paragraf 2 yang berkata, adalah hal yang berbahaya bagi manusia untuk menolak roh kebenaran dan kasih karunia dan kebenaran, karena manifestasinya tidak sesuai dengan gagasan mereka dan tidak sejalan dengan rencana metode mereka. Roh kebenaran adalah Yesus Kristus itu sendiri yang hadir oleh kehadiran Roh-Nya. Sebab Yesuslah kebenaran dan Dialah yang menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Ingat kembali pekabaran-pekabaran sebelumnya. Para imam, para ahli Taurat, dan para ahli filsafat di zaman Yesus menolak Dia. Akhirnya rencana keselamatan dinyatakan kepada orang-orang kecil seperti para murid Yesus yang adalah nelayan dan tidak sekolah. Demikian juga sekarang ini. Para pendeta dan ahli teologi dalam gereja Advent yang sekarang menolak bahwa roh kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Mereka menolak bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Kristus. Maka akhirnya keindahan kebenaran rencana keselamatan diberikan kepada orang-orang kecil, orang-orang yang tidak sekolah teologi. Tidak ada yang baru di bawah matahari, sejarah berulang. Itu sebabnya Yesus bersuka cita di dalam dirinya sendiri dan bersyukur kepada Bapanya, bukan karena ahli teologi yang andalkan hikmat diri sendiri, tetapi karena orang-orang kecil yang terbuka hatinya kepada kehadiran Kristus dalam hati mereka, untuk tuntun mereka ke dalam seluruh kebenaran. From the Heart, halaman 183, paragraf 6 berkata, Dia bersuka cita dalam roh ketika dia melihat orang miskin di dunia ini dengan penuh semangat menerima pesan berharga yang dia bawa. Dia menengadah ke sorga dan berkata, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi,
karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Pesan yang Yesus bawa adalah kebenaran rencana keselamatan di dalam Dia, yang Dia nyatakan oleh kehadiran Roh-Nya, yang adalah roh kebenaran dalam hati kita. Percayakah saudara? Jika saudara percaya bahwa roh kebenaran itu adalah rohnya Kristus itu sendiri dan diterima dalam hati oleh iman, maka saudara akan dituntun ke dalam seluruh kebenaran dan saudara menjadi sukacita Yesus, sebagaimana Dia bersukacita karena yang 70 murid tersebut. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini. Nasihat yang penting bagi kami. Sebab kebenaran itu Engkau nyatakan ya Bapa kepada orang-orang kecil, orang-orang yang tidak bersekolah teologi. Sebab orang-orang yang bersekolah teologi, para ahli filsafat, menutup diri mereka, menutup hati mereka dari kebenaran oleh karena mereka tidak mau mengakui dan menerima bahwa Kristus hadir dalam hati mereka oleh kehadiran Roh-Nya sendiri, yaitu Roh Kristus. Bahwa roh kebenaran itu adalah Roh-Nya Yesus itu sendiri dan bukan oknum lain. Dan oleh karenanya, tolong kami ya Bapa, orang-orang kecil ini, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini, agar melalui kehadiran Roh Kristus, hati kami dibersihkan, dan masing-masing kami dituntun ke dalam seluruh kebenaran, kami menjadi saksinya yang penuh kuasa di dunia ini, menyampaikan terang kebenaran-Mu kepada dunia, sehingga mereka boleh mengetahui dan menerima rencana keselamatan yang Kau telah nyatakan dan wujudkan di dalam anak-Mu. Supaya pada saat Yesus datang yang kedua kali, ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.